Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita mulai masuk ke bab yang kedua, yaitu program linear. Program linear ini dibagi atas dua subbab. Yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua nanti baru kita masuk ke program linearnya. Perlu diperhatikan bahwa yang bagian A ini, pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan alat ya, alat untuk melakukan penyelesaian pada program linear. Sebenarnya kalau kita belajar lebih lanjut untuk program linear, alatnya tidak menggunakan lagi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, tetapi menggunakan salah satunya adalah matriks ya, matriks. Di mana matriks ini nanti kita masuk ke bagian yang bab yang ketiga ya, bab yang ketiga. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini meskipun sudah pernah kita sedikit ya kita bahas di pertemuan yang pertama lalu, namun perlu sering-sering dibahas di sini sebetulnya, karena dia nanti harus menjadi alat yang harus bisa dikuasai. Karena kalau itu tidak bisa dikuasai, maka nanti kemungkinan untuk menyelesaikan program linearnya menjadi sulit. Cuma yang jadi masalah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini dia terbatas ya. Terbatas hanya untuk dua unit saja. Sementara pada kehidupan yang nyata, persoalan itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan dua ini aja ya, dua variabel aja. Tapi bisa nanti variabelnya itu bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Maka penggunaan pertidaksamaan linear dua variabel ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini bagus untuk sebagai pembukaan atau sebagai pendahuluan ya, agar kita agak lebih paham lagi ya sebetulnya bagaimana prosesnya sehingga dapat menjadi proses penyelesaiannya bisa dilihat di sana ya. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini dia dapat digambarkan ya, sehingga secara geometris kita dapat lihat ya, oh ternyata daerah penyelesaiannya di sana. Kemudian nanti yang optimumnya yang mana ya, nanti kita bisa lihat di sana. Baik, untuk program linear yang bagian pertama ya, yaitu bagian sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ya. Di kesempatan pertama yang lalu ya, pertemuan kita yang lalu sebelum ini sudah kita bahas bagaimana cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan, tapi belum masuk ke sistem pertidaksamaan. Jadi kalau pertidaksamaan aja berarti hanya ada satu pertidaksamaan di dalamnya. Tapi kalau sistem pertidaksamaan berarti lebih dari satu pertidaksamaan yang ada di sana. Dan kebanyakan pertidaksamaan yang ada kebanyakan itu lebih dari 2 ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya ya. Baik. Kita mengingat kembali pertidaksamaan PTLDV, pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kalau misalkan kita ini di sini yang lebih luas, misalkan kita ambil contoh, misalkan kita punya 2x ditambah 3y itu lebih dari sama dengan 6
misalkan ya. 2x tambah 3y lebih dari sama dengan pertidaksamaan ini kalau kita gambarkan ya, bagaimana bentuknya ya, bagaimana bentuknya. Baik. Ini adalah bidang kartesius biasa, yang ini x dan yang ini y ya. Biasanya 1, 2, 3, 2, 3. Ya. Kita ambil 4 aja dulu ya. Baik. Bagaimana menggambarkan pertidaksamaan linier 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6? Yang pertama kita lakukan, biasanya pertidaksamaan ini ya kita ubah menjadi persamaan, menjadi 2x tambah 3y sama dengan 6 ya, sama dengan 6. Baik. Setelah ini baru kita tentukan pembuat nol dari masing-masing sumbu ya. Kalau dia berpotongan pada sumbu x ya, berpotongan pada sumbu x, maka y-nya 0. Kalau berpotongan pada sumbu y, maka x-nya 0. Kita ambil ya, misalkan dia berpotongan pada sumbu x, maka harga y itu 0. Kalau 0, 2x tambah 0 ya, sama dengan 6, berarti x-nya adalah 3. Maka di sini harga x-nya 3 ya. Perpotongan pada sumbu x-nya 3. Kemudian kalau dia berpotongan pada sumbu y ya, maka harga x-nya yang 0, maka dia menjadi 2 dikali x, jadi karena x-nya 0 berarti 0 ditambah 3y sama dengan 6, berarti y-nya sama dengan 2 ya, dibagi 3 jadi 2. Ini y-nya perpotongan pada sumbu y-nya 2. Kemudian tinggal kita hubungkan ya. Ya, ini enggak terlalu ini ya. Kira-kira persamaan ini ya, kira-kira ini dia persamaannya. Namun pertidaksamaan ya agak berbeda dengan persamaan. Kalau persamaan ya garis ini, tapi kalau pertidaksamaan dia merupakan daerah ya, daerah. Sekarang yang harus kita lakukan agar kita tahu mana daerah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, ya kita uji ya, kita uji. Kalian kalau mengikuti beberapa video yang lalu kalian akan tahu ya. Kita uji. Biasanya orang itu menguji yang paling mudah ya, yang paling mudah. Yang diuji yang mana? Misalkan titik 0,0 ya, titik 0,0. Jadi kalau titik 0,0 yang kita uji, berarti dia mewakili daerah yang sebelah bawah ya, atau sebelah kiri. Ya, kalau titik 0,0 ini kita uji, berarti dia mewakili daerah yang sebelah bawah. Ini kan batasnya, jadi sebelah bawah, mewakili daerah yang sebelah bawah. Kalau misalkan terbukti ini benar, berarti nanti yang sebelah bawah semua merupakan daerah penyelesaian. Kalau yang ini salah, berarti penyelesaiannya bukan yang sebelah bawah, tapi sebelah atas ya. Baik, kita akan uji dengan titik 0,0. Kalau titik 0,0 berarti x-nya diganti dengan 0, y diganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0, titik-titik 6. Atau kita ini kan lebih dari 6, kita pakai aja ya. 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0 juga, 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Pernyataan ini benar atau salah? 0 lebih dari sama dengan 6. Pernyataan ini jelas salah ya. 0 itu kan kurang dari 6, bukan lebih dari. Sementara ini ternyata lebih dari. Ternyata sebelah sini tidak memenuhi ya. Sebelah sini itu tidak memenuhi, yang diwakili oleh 0,0. Kalau tidak memenuhi berarti yang sebelah satunya lagi yang memenuhi. Maka yang sebelah sini yang merupakan daerah penyelesaian.
Jadi penyelesaiannya yang sebelah kanan. Maka kita sudah bisa memastikan bahwa 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6 itu daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan dari garis 2x tambah 3y sama dengan 6 ya. Demikian satu aja dulu yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian insya Allah nanti setelah ini silakan yang bisa kalian catat, kemudian silakan bertanya di kolom komentar yang ada ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.